Assalamualaikum Pak Manik. Waalaikumsalam Bu Dinda. Begini Pak Manik, jadi saya ini ada keperluan sama Pak Manik. Boleh tidak ya Pak, nanti saya jam 12 berbicara dengan Pak Manik mengenai hal yang ingin saya tanyakan. Apakah Pak Manik ada waktu? Oh, nanti siang ya? Iya. Jam 12 kosong. Boleh Bu Dinda? Baik Pak Manik, nanti saya jam 12 setelah KBM saya ke ruangan Pak Manik. Sebentar saja sih Pak, tidak banyak, itu waktu yang saya pengen bicarakan dengan Pak Manik. Oh, baik, nanti saya tunggu ya jam 12. Iya, terima kasih banyak Pak Manik. Sama-sama Bu Dinda. Nyambung tadi yang sudah saya bicarakan pagi hari, kebetulan juga saya sudah menyelesaikan KBM saya, Ya. dan di jam 12 ini saya sudah kosong. Jadi gini Pak Manik, ada yang ingin saya pertanyakan. Apa yang ingin Bu Dinda diskusikan nih? Minta ketemu sama saya di sini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Dinda? Jadi begini Pak Manik, saya itu ingin memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Iman. Oh, Pak Imam ya? Iya. Oke. Bagian mana yang nanti ingin saya amati ketika Bu Dinda berdiskusi dengan Pak Iman? Jadi nanti Pak Manik mengamati saya ketika saya memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Iman melalui alur tirta yang sudah saya buat Pak. Oh gitu ya. Baik. Jadi nanti Pak Manik mengamati saya dari proses awal saya memberikan pertanyaan berbobot dengan Pak Imam sampai akhir selesai saya menanyakan pertanyaan berbobot kepada Pak Iman. Seperti itu Pak Manik. Oke. Nah, lalu sejauh ini kira-kira bagaimana penilaian Bu Dinda sendiri nih terhadap persiapan Bu Dinda untuk mengembangkan Pak Imam nanti? Kalau sejauh ini persiapan saya sih, saya sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot menggunakan alur tirta. Apa saja nanti yang saya akan tanyakan oleh Pak Imam, yang dari Pak Imam nanti saya bisa kembangkan gitu. Nah, dari proses observasi ini, apa harapan Bu Dinda yang akan kita lakukan bersama? Ya, jadi nanti harapan saya tuh saya ingin bisa mengembangkan dari dirinya Pak Iman ini sendiri, problem apa yang sedang Pak Imam hadapi, dan saya ingin juga dari Pak Iman ini nanti bisa merefleksi dan memberikan umpan balik gitu dari hasil pertanyaan berbobot saya, dan saya pun juga bisa mengarahkan, lebih kayak saya mengarahkan step-stepnya yang sekiranya mungkin Pak Imam masih kesulitan atau kebingungan Pak. Baik, kalau gitu nanti kita teruskan ya ketika ada Pak Imam. Oke ya Bu, jadi saya ingin menyampaikan bahwa anak-anak kita kan sekarang ini banyak yang berprestasi ya Bu. Nah, cuman dari sekolah ini tuh kurang menghargai Ibu. Betul. Itu artinya ya memang sudah dihargai ya dengan mereka dipanggil ke depan, terus juga mereka dikasih sebuah penghormatan lah Ibu ya, dipanggil terus kasih piala dan segala macam. Cuman kan setelah itu pialanya itu memang buat sekolah gitu kan. Nah ini kan tanpa kerja keras anak-anak, tanpa kerja keras guru pembinanya juga, itu nggak mungkin lah dapet juara. Nah yang saya lihat adalah kalau misalkan guru-guru dan PNS dan lain kan ketika anak berprestasi kinerjanya bisa naik gitu. Nah sedangkan anak-anak sendiri yang membawa nama baik itu tidak mendapatkan apa-apa, kebanggaan dan lain-lain. Saya sih mungkin ya pengen anak-anak itu punya kebanggaan lebih seperti itu. Oh, seperti itu ya. Yang Pak Iman mau tuh seperti apa gitu untuk anak-anak? Kan memang tadi Pak Iman sudah bilang ya, anak-anak dapat penghargaannya dalam bentuk ketika itu dipanggil ke depan pas
upacara dipanggil ke depan, terus diberitahukan kepada teman-temannya kalau anak tersebut mendapatkan juara gitu. Menurut Pak Iman tuh apalagi yang mungkin dari Pak Iman tuh inginkan gitu dari hasil anak-anak yang berprestasi tersebut, diberikan apa, dalam bentuk apa gitu? Mungkin saya berharap dibuatkan piagam kali, dibuatkan piagam penghargaan dalam bentuk di print out, terus mungkin dikasih bingkai, lalu bisa dipajang di rumahnya. Itu kan salah satu bentuk kebanggaan juga gitu ya. Supaya orang tuanya juga merasa bangga juga. Terus yang kedua mungkin anak-anak, karena sekarang dunia digital ya, jadi akhirnya kita buatkan mungkin wawancara khusus lah untuk anak-anak yang berprestasi, supaya mereka itu punya jejak digital bahwa saya pernah berprestasi, terus juga video tersebut bisa disebarkan ke yang lain-lainnya. Tapi terus juga itu kan bisa mengangkat nama sekolah kita juga, Bu. Iya, setuju juga dengan Pak Iman. Berarti nanti dari Pak Iman sendiri tuh untuk anak-anak yang berprestasi, selain dipanggil maju ke depan untuk diumumkan sebagai siswa berprestasi, Pak Iman juga mau membuatkan piagam gitu. Maksudnya membuatkan piagam. Nah, nanti piagam yang dibuatkan ini kita yang membuat sendiri di sekolah dengan mencetak atau memang Pak Iman mau buat di luar gitu untuk piagamnya? Kayaknya seperti ini di rumah saja ya, Bu. Di sekolah aja ya, Bu. Karena kan ini kegiatan sekolah, jadi piagam itu bisa pada saat upacara dipanggil ke depan, lalu diberikan piagam. Seperti itu sih, Bu. Nah, kalau dari Pak Iman sendiri nih, piagam itu butuh biaya tambahan nggak sih Pak untuk kita mencetaknya gitu kan? Karena kan memang kan segala sesuatunya kan ketika kita ingin membuat kan pasti ada dananya gitu, dana untuk pembuatannya gitu. Ya kalau menurut saya, kalau untuk piagam saja, printer kan kita sudah ada ya, Bu, di sekolah. Iya, betul. Nah, cuman tinggal beli kertas concordnya saja sih, Bu. Maksudnya itu kan nggak terlalu mahal ya, Bu ya. Iya. Mungkin satu pak bisa 15.000. Maksudnya itu kan dengan budget yang tidak terlalu mahal tapi lebih berkesan gitu, dan juga bisa dipajang di rumah karena anak-anak ini nggak dapet piala, Bu. Pialanya ditaruhnya di sekolah. Nah, kenang-kenangan buat mereka tuh apa gitu. Kalau mereka sudah ada piagam kan, mereka bisa memajangnya di rumah. Iya. Betul Pak Iman. Berarti nanti Pak Iman sudah memperhitungkan semuanya ya untuk masalah misalnya ada dana tambahan untuk kita membuat piagam tersebut. Berarti ini hanya piagam saja yang akan dibuatkan untuk anak-anak. Selain itu, apakah ada hal lain Pak yang akan dibuatkan? Ya, mungkin untuk yang memakan biaya hanya piagam ya, Bu. Kalau untuk yang sifatnya kayak wawancara atau podcast, itu lebih ke, itu kan nggak menggunakan biaya, Bu. Iya. Itu hanya menggunakan kuota internet untuk upload. Di sekolah kan sudah ada wifi dan lain-lain, jadi seperti itu sih, Bu. Iya. Oke sih Pak, menurut saya itu udah oke ya, ide-ide yang sudah disampaikan oleh Pak Iman nanti juga sudah bisa kita tindak lanjut gitu. Sebelumnya juga mungkin Pak Iman bisa men-share ke rekan-rekan sejawat Pak Iman yang sekiranya Pak Iman butuh bantuan gitu, dengan tim-tim yang kemarin menjadi pendamping anak lomba itu kan juga bisa kita kita ajak kerjasama gitu ya Pak. Iya betul, Bu. Dan juga bisa jadi juga kita buatkan video untuk pendampingnya supaya bahwa ini aksi nyata guru-guru kita itu bahwa hebat-hebat juga karena mereka mendampingi, mengajari sampai bisa jadi juara kan, berarti guru-guru kita juga hebat gitu. Nah, nanti yang akan membantu Pak Iman untuk melakukan pencetakan piagam itu siapa saja ya Pak? Apa teman-teman guru? Paling rekan-rekan guru saja sih, Bu. Karena kan sekarang teknologi udah canggih ya, Bu. Membuat sebuah desain itu nggak terlalu susah dan juga bisa langsung ganti nama dan segala macam kan, lebih gampang sih. Itu. Ya sudah Pak Iman, boleh nanti bisa langsung ditindaklanjuti apa yang sudah Pak Iman idekan gitu. Nah, nanti saya sih mendukung saja dengan apa yang sudah Pak Iman idekan. Ide bagus juga sih, mungkin selama ini kita juga masih kurang memberikan apresiasi kepada siswa-siswa yang berprestasi gitu. Silakan saja Pak Iman, saya sih setuju. Oke. Ya, terima kasih banyak, Bu. Iya. Atas
dukungannya ya. Iya iya, baik Pak. Paling sih itu Bu yang bisa saya sampaikan. Iya, mungkin Pak Iman bisa kembali ke ruangannya Baik, gitu ya. Oke, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Bu Dinda, bagaimana nih tadi proses coaching dengan Pak Iman? Alhamdulillah Pak Manik, proses saya mengcoach Pak Iman tadi berjalan dengan lancar. Sejauh ini sih saya melihatnya tuh saya sudah melakukan dan memberikan pertanyaan berbobot ya dengan Pak Iman, dan juga saya sudah menjalankan alur tita sesuai dengan coach supervisi seperti apa, seperti itu Pak Manik. Nah, bagaimana Ibu menilai performa atau kegiatan Ibu yang dilakukan? Apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Kalau tadi sih saya menilainya sudah cukup ya Pak, sudah sesuai dengan apa yang saya ingin gali dari Pak Iman sendiri, dan juga saya melihat Pak Iman sudah dapat menggali potensi yang dia inginkan, seperti itu Pak Manik. Ya, tadi Bu Dinda juga sudah menyebutkan sudah mengalir ya, seperti alur tirta. Nah, kalau bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Jadi memang boleh nggak nih? Iya Pak Manik, Oke. silakan, itu kan bakal menjadi umpan balik saya, refleksi Boleh. diri Ya. saya. Ini apa yang saya lihat ini juga bukan bermaksud untuk menggurui, tapi sepenglihatan saya aja. Tadi memang benar Bu Dinda sudah merasa kalau sudah mengalir ya, seperti alur tirta, sudah menyampaikan sudah hadir penuh tadi ketika Bu Dinda coaching dengan Pak Imam, tidak bersama handphonenya, fokus melihat Pak Imam bicara apa, memberikan respon gitu ya. Itu sudah terlihat ketika proses coachingnya. Nah, bagaimana Ibu mendengar pendapat saya? Apakah ada yang berlebihan atau bagaimana? Enggak sih Pak, betul pendapat Pak Manik. Memang saya sebelum coach ini saya sudah mempersiapkan semuanya agar saya bisa hadir penuh di kegiatan coach ini. Jadi saya tetap fokus dengan apa yang saya ingin tanyakan dan apa yang saya ingin gali dari diri Pak Iman ini gitu. Jadi memang semuanya juga sudah saya persiapkan, jadi saya bisa fokus gitu, tidak ada gangguan-gangguan lain baik dari handphone atau dari luar ya Pak Manik. Ya, berarti sudah seneng ya? Iya sudah Pak. Sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Iya betul Nah, Pak. tapi saya juga mencatat nih hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Memang secara tidak sadar ketika kita berkomunikasi, ngobrol sama lawan bicara kita, kadang ini kan karena proses coaching ya, jadi ada tahapan-tahapan yang seharusnya kita hanya memancing. Kalau tidak salah saya juga mencatat, jadi ada hal-hal yang Ibu memberikan pilihan. Jadi misalnya bukti penghargaannya seperti apa nih? Apakah dicetak dari sekolah ataukah dari Pak Imam? Saya nggak tahu apakah tadi terlewat dari pendapatnya. Jadi kita mencari atau memancing coach kita untuk dia menemukan sendiri hal-hal yang dari idenya dia gitu. Jadi kita hanya memancing saja tapi tidak membuat pilihan. Kalau seperti itu kan jadi mengarahkan gitu ya. Kalau dari saya catatannya itu yang mungkin perlu dikembangkan ya. Iya. Karena mungkin memang nggak sadar ya, kita punya ide juga sendiri tapi harus sabar, harus kita mau melihat atau maunya Pak Imam itu nanti dari idenya sendiri. Itu mungkin dari saya yang sudah dilakukan ya pasca coaching tadi. Nah, kira-kira apa nih tindak lanjutnya terkait pertemuan pada hari ini? Tindak lanjutnya sih tadi setelah saya melakukan coach dengan Pak Iman, saya akan terus memantau ya sejauh mana tahap perkembangan yang Pak Iman tadi sudah bicarakan, ide-ide gagasan apa yang sudah Pak Iman bicarakan dengan saya, dan saya pun juga akan terus melihat dan menanyakan apa sejauh mana apa yang sudah dilakukan dan atau yang belum dilakukan dan perlu
bantu untuk mengarahkan sampai di tujuannya Pak Iman tersebut gitu. Baik. Jadi dibuat seperti komunitas belajar ya, kita Iya. bareng-bareng lah untuk ketika ada masalah kita bareng-bareng, kita saling belajar menjadi supervisor, menjadi coach, jadi coaches gitu ya untuk Iya, kebaikan betul. sekolah. Ya, Baik, baik. itu saja Bu Dinda. Iya, terima kasih Pak Manik Sama-sama. untuk masukan dan arahannya, untuk waktunya juga ya Pak Manik. Sama-sama.